Halo guys, kembali lagi dengan saya, Angel, di channel YouTube Larna.com. Nah, buat kalian yang mau follow IG kami di @larna.com dan @kelasio.id. Kunjungi juga website kami di www.larna.com/kelasio. Nah, karena subscribe itu gratis, subscribe channel YouTube kami dan nyalain notifikasinya ya. Semangat guys! Video ke-8 tentang 5 skill set yang harus kita miliki untuk menjadi CEO yang dahsyat. Simak videonya sampai habis. Anda sudah nonton video ke-7, ini video ke-8 alias part kedua dari video ke-7 sebenarnya. Cuma karena penting banget dan kayaknya bakal cukup panjang, ya kita akan pecah dalam bentuk 2 part, yaitu 5 skill set yang harus dimiliki oleh seorang CEO. Nah, skill set ini penting ya, walaupun saya nggak semuanya saya kuasai, tapi ketika saya belajar, saya mulai, oh ternyata CEO harus begini, harus begini, harus begini. Ingat, sharing is caring. The more you share, the more you get. Entah get feedback, entah get reminder, entah get new knowledge, teman-teman. Ya. Nah, makanya kalau teman-teman punya suatu pengalaman atau suatu pengetahuan, please di-share. Entah ke sosial media, entah ke channel YouTube, entah ke Instagram atau ke TikTok, sehingga orang tahu dan Anda juga mendapatkan feedback dan repetition, karena seperti yang kita tahu, repetition is mother all of skill. Pengulangan adalah ibu dari sebuah keterampilan. Anda jago main tenis, kalau Anda nggak latih terus tenisnya, Anda nggak ulang lagi, yaitu Anda akan lupa. Anda misalnya jago komunikasi, tapi kalau Anda nggak pakai komunikasi itu sebagai skill, Anda akan kehilangan ilmu komunikasi itu. Sama halnya Anda jago jualan. Kalau Anda nggak pernah jualan banyak produk, Anda nggak dapet satu benang merah apa sih konsep marketing itu. Nah, dalam skill set kali ini akan ada 5 yang harus kita kuasai. Nggak harus semuanya, tapi minimal 3 harus Anda kuasai untuk menjadi CEO yang dahsyat. Dan materi ini juga nggak teruntuk CEO, ya sekali lagi bukan untuk CEO, tapi untuk business founder juga, business owner juga, pemilik bisnis, bahkan karyawan juga harus menguasai skill set ini. Jadi, the CEO journey atau kelas CEO ini bukan semata-mata ditunjukkan untuk CEO, tapi juga untuk business owner, untuk karyawan, dan bahkan untuk Anda yang ingin menjadi top level di sebuah karir di perusahaan Anda. Apa saja 5 skill set itu? 1. Komunikasi yang singkat dan jelas. CEO harus bisa menyampaikan apa yang ada di kepala dia, disampaikan dengan sangat singkat, padat, dan jelas ke tim, entah ke investor, ke founder, ke tim, ataupun ke customer. Ya, itu harus sangat singkat dan padat, sehingga orang lain bisa mengerti apa maksudnya. Jangan komunikasi yang bertele-tele, jangan komunikasi yang setengah-setengah, jangan komunikasi yang membuat ambigu. Katakanlah misalnya gini, kita pengen bilang, hari ini kita launching produk ya, besok minggu depan kita launching produk ya. Ayo, tim produk udah siap, udah ready, demo produknya, tim marketing udah siap untuk jualan, tim sales sudah siap untuk closing, pendanaan sudah siap untuk iklan. Nah, harus jelas, tep. Jangan misalnya, hari ini kita mau launching produk ya, minggu depan atau besok ya, atau bulan depan kayaknya, nggak tahu juga ya budgetnya ada apa enggak. Tim marketing kamu gimana, konsep jualan kamu udah kayak apa? Nah, itu kan nggak jelas teman-teman. Tapi kalau misalnya kita udah tahu, minggu depan, bulan depan, kita mau launching produk begini, tim produksi, demo produk udah ready? Ready Pak? Oke, yuk gimana lihat? Oke, lihat. Tim marketing, planning budget udah siap? Berapa budget yang ingin kita grojok ke produk ini? Segini Pak. Oke, good. Ini tim sales udah siap untuk closing produk? Udah tahu metode-metode apa? Follow up-nya seperti apa? Udah Pak, ada yang kurang ajar sini. Yuk meeting habis ini. Nah, itu sudah sangat singkat, padat, dan jelas. Ya, briefing itu nggak lagi urusan seharian 12 jam. Itu, jadi gini, CEO atau CEO yang dahsyat itu orientasinya pada waktu. Ya, pada waktu. Anda percuma meeting 12 jam, Anda percuma meeting 1 harian, sewaktu panjang, tapi nggak ada hasil yang ingin dipetik. Maka dari itu kita orientasi pada waktu. Proses, teman-teman. Nah, proses itu tidak mengkhianati hasil. Nah, percuma Anda meeting 12 jam, Anda meeting 8 jam, Anda ketemu klien, Anda ketemu calon investor berjam-jam, percuma kalau nggak ada hasilnya. Nah, maka itu lebih baik
kita orientasi, Pak 1 jam, 2 jam kita meeting, kita bahas ini. Nah, kita orientasi pada waktu. Karena ingat, kita cuma punya waktu 24 jam per hari. Kalau kita nggak manfaatkan waktu itu dengan semaksimal mungkin, komunikasi kita yang bertele-tele, ya hasilnya akan seperti apa? Ingat, proses itu berkesinambungan terhadap hasil. Hasil bagus, pasti prosesnya luar biasa. Ya, saya punya suatu quotes dari Cristiano Ronaldo, gitu kan. Kenapa dia bisa menjadi pemain terbaik dan menjadi yang terbaik di bidangnya? Karena satu, dia punya kerja keras dan dia dedikasi. Itu proses dia. Kalau misalnya waktu itu saya pernah lihat video siapa ya, Evra atau siapa ya, dia bilang berkunjung ke rumah Ronaldo bukan suatu hal yang tepat. Karena abis makan dia aktivitas olahraga lagi, makanannya nggak enak. Ya karena itu dia kerja keras dan dedikasi. Bahkan di beberapa waktu lalu rame tuh, botol cola-cola dipindahkan oleh Cristiano Ronaldo. Karena memang dia dedikasi untuk gaya hidup sehat. Sehingga dia menjadi pemain yang terbaik di dunia. Ya, itulah proses tidak mengkhianati hasil, teman-teman. Ya. Sama, ketika komunikasi juga sama. Proses komunikasi harus jelas, harus padat, harus singkat dan jelas, teman-teman semua. Anda harus perbaiki ilmu komunikasi Anda. Jangan ngomong yang terlalu bertele-tele. Jangan ngomong yang belum Anda pastikan itu bisa terrealisasikan. Ingat, jangan menjadi toxic CEO. Ya. Yang nomor 2, available kerjasama dengan siapapun. Ingat, kerjasama dengan siapapun. Jangan lihat background dia, oh masih kayak gini ya, jangan deh. Ini masih kayak gini, jangan. Anda open kerjasama seluas-luasnya. Saya sudah pernah, bukan kecewa ya, saya mengecewakan seseorang, gitu kan. Kita mau kerjasama, tapi entah karena apa, quote on quote, ghosting lah antara kami berdua. Ya, mereka nggak update, saya juga nggak update. Akhirnya apa? Akhirnya nggak jadi kerjasama. Dan akhirnya kita boom dengan karya-karya kita. Calon yang tadi saya ingin kerjasama, boom dengan karya-karya mereka. Kalau misalnya kita kerjasama, mungkin bisa boom lebih dahsyat lagi daripada sekarang, teman-teman. Ya, nah maka itu kita harus kerjasama dengan siapapun. Jangan anggap remeh yang ingin kerjasama dengan kita. Siapa tahu sekarang dia bukan apa-apa, nanti dia menjadi apa. Ya, nothing, mungkin sekarang nothing, besok menjadi something. Dan kita miss terhadap peluang itu. Nah, beberapa waktu lalu saya juga mendapatkan suatu feedback dari kerjasama dengan seseorang, di mana ya saya walaupun kita masih tanda kutip masih di bawah saya junior dia, ya akhirnya saya dipandang sebelah mata. Ya akhirnya dianya mencari-cari saya sekarang, orang tersebut mencari-cari saya untuk kerjasama. Ya tapi apa boleh buat, saya udah buat konten yang seperti ini, teman-teman. Ya walaupun views dikit, nggak apa-apa, yang penting dapat nangkep apa yang saya dapatkan. Hai guys, sebelum kita lanjut videonya, aku ada sedikit info nih. Untuk video series kita kali ini, kita ada 8 video loh. Pastikan kamu nonton semuanya ya. Semangat guys! Kita harus kerjasama dengan siapapun, tanpa melihat apa latar belakang dia. Boleh kita lihat, oh latar belakang dia seperti itu Pak, kira-kira oke nggak, cocok nggak ya? Kalau nggak cocok ya udah. Tapi kalau track record dia bagus, lalu dia punya peluang untuk besar, ya bolehlah kerjasama, teman-teman. Tapi kalau misalnya dia, Pak ini kayaknya orangnya menurut feedback dari teman-teman kayaknya kurang oke nih untuk kita kerjasama. Nah, boleh sekali dulu kerjasama. Tapi untuk kedua, ketiga kita lihat dulu, bagus nggak kerjasama di part pertama ini? Oh bagus Pak, oh ternyata pikiran kita nggak sesuai ya dengan realita ya, ternyata bagus hasilnya. Ya udah kerjasama terus. Ingat, bukalah peluang sebesar-besarnya untuk kerjasama dengan orang, teman-teman. Nah, ini juga nyambung juga ke yang nomor 3. Kita sebagai CEO harus bisa dijangkau dan didekati. Ya, Anda jangan lagi ada gap antara karyawan dengan Anda sebagai CEO, jangan. Anda pisah ruangan khusus, nggak usah. Ya, Anda berbaurlah dengan tim, Anda gabunglah dengan tim. Ya, saya terinspirasi oleh Mark Zuckerberg. Ternyata ruang kerja Mark Zuckerberg itu diantara dengan karyawan-karyawannya. Nah, maka itu saya juga mencontoh, oh ya ikut nimbrung dengan karyawan-karyawan. Jadi istilahnya nggak ada gap lah, mudah dijangkau lah, mudah didekati. Itu juga sama, ketika di luar, orang mudah sekali menghubungi kita melalui Instagram, melalui Facebook. Misalnya Anda pengen kontak-kontakan dengan CEO Google, ya Anda tinggal follow Instagramnya, Anda komen. Dan dia mungkin akan balas, akan enggak. Nah kan itu akan terjadi komunikasi. Nah Anda bisalah dijangkau dan bisalah didekati. Sehingga ketika kita nggak katak dalam tempurung, ya terkurung aja di kantor sini misalnya gitu ya, Anda nggak mau berbaur, Anda nggak mau apa ya, peluang kerjasama akan sedikit, teman-teman.
Ya, nah maka itu kita harus mudah dijangkau dan mudah didekati. Yang nomor 4 adalah transparan, jujur, dan integritas terjaga. Sudahlah, tidak ada karir yang akan cemerlang tanpa integritas yang tinggi, teman-teman. Tidak ada sales yang penjualannya bagus tanpa ada integritas dan jujur. Ya, bahkan kalau Anda jujur, sometimes gini, kalau Anda bohong sekali, itu akan muncul kebohongan-kebohongan berikutnya. Kalau Anda jujur, ya udah Anda jujur sekali, Anda salah benar, Anda dihukum, ya itu cuma sekali doang, teman-teman. Ya, bahkan di beberapa perusahaan di TDW Group, kita nomor 1 itu harus jujur. No trust, no career. No trust, no sales. No trust, no business. Karena kejujuran adalah integritas nomor pertama seseorang. Harus jujur. Ya. Yang nomor 5, yang terakhir adalah kita harus mudah belajar, mudah adaptasi, mudah menerima feedback. Ya, misalkan kita harus belajar dari pengalaman. Oh, kemarin pengalaman kita kayak gini, ke depan kita jangan kayak gini deh. Nah, itu salah satu hal yang harus kita miliki sebagai skill set kita di kehidupan. Kita harus belajar, mudah belajar. Anda sekarang ini informasi terbuka dengan sangat luas. Anda YouTube begini gratis nonton. Anda mendapatkan ilmu-ilmu yang dari pengalaman, dari saya baca buku. Ya, jadi Anda tidak perlu lagi kerepotan mencari ilmu. Sekarang ilmu bebas Anda bisa dapatkan di Google, di YouTube, udah banyak. Tapi ingat, Anda harus filter lagi mana ilmu-ilmu yang perlu untuk Anda saat ini. Jadi, misalkan kalau Anda sales, boleh nggak Pak sales belajar melukis? Ya boleh aja, kenapa nggak? Tapi Anda harus tahu goal Anda apa. Kalau Anda ingin mencapai goal penjualan 1 miliar satu hari, nah Anda harus cari cara. Cari video-video yang bisa meningkatkan penjualan Anda. Belajar melukis boleh? Boleh. Tapi Anda harus tahu goal Anda apa. Ya. Maka kuasai dulu, belajar dulu apa yang hal ingin mencapai goal Anda. Toward your goal. Nah, jadi kita harus perbanyak hal-hal yang mendukung kita untuk mencapai goal. Salah satunya mudah belajar. Nah, 5 skill set ini nggak harus Anda kuasai semua, nggak harus Anda miliki semua. Anda bisa pilih, Pak, saya pengen 3 skill set dulu deh. Saya pengen komunikasi dulu, saya pengen kolaborasi dulu, saya pengen mudah dijangkau dulu. Silakan, gitu. Apakah nggak boleh, Pak? Nggak terbuka untuk belajar? Ya, sebisa mungkin sih Anda harus mudah belajar, teman-teman ya. Sehingga kita bisa belajar dari pengalaman. Nah, apa hadiahnya Pak untuk kita yang nonton sampai video ke-8 ini? Apa hadiahnya Mas Fian? Nah, tunggu video ke-9. Nah, saya akan pancing terus, teman-teman akan terus nonton video kita. Jadi, di video yang akan diupload besok, saya akan berikan Anda ebook gratis, saya akan berikan Anda webinar gratis, dan saya akan berikan Anda pelatihan secara gratis tentang kelas CEO ini. Ya. Silakan Anda tonton videonya nanti di video ke-9 tentang bonusnya. Dan selain bonus di video ke-9 saya akan ceritakan nanti mini series video series ke-2 itu kita akan undang CEO-CEO yang inspirasional yang dimana beliau akan menceritakan pengalaman-pengalamannya di dalam memanage sebuah bisnis. Ya, kembali lagi Anda bisa ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Anda yang sudah nonton 8 video ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mohon maaf apabila ada kehilapan di saya dan mohon maaf juga apabila ada teknis yang salah di video ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Tetap keep doing, keep progress dan keep creating. Terima kasih. Saya Salvian Komara mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam untuk kita semua, salam untuk keluarga Anda, salam untuk karyawan Anda semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Nah, untuk video kali ini kita udah selesai. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu supaya kita sama-sama belajar. See you di video selanjutnya ya. Oke, sudah follow Laruno.com. Sekarang kita follow kelasceo.id karena konten di kelasceo.id itu isinya sangat spesifik membahas tentang bagaimana berkarir hingga menjadi CEO yang dahsyat. Follow ya. Keep going forward ya guys.